Weekly Opsia Minggu keempat Januari 2023. Ada berita apa aja minggu ini? Langsung aja kita bahas. Kabar pertama adalah kabar duka. Datang dari startup platform apresiasi kreator karya karsa, di mana mereka harus kehilangan CTO mereka, Arya Rajasa, yang meninggal pada usia 39 tahun. Hal ini diumumkan langsung melalui beberapa channel sosial media karya karsa. Sosok beliau dapat dikatakan cukup sukses dalam perjalanan karirnya, di mana sebelum memulai menjadi CTO karya karsa, dia pun sudah mulai merintis bisnis lain yang telah berkembang besar sampai saat ini, yaitu gantibaju.com dan juga tis.co.id. Kami segenap tim besar Opsiana Podcast mengucapkan turut berduka cita atas kepergian beliau, karena sebagai salah satu pengguna awal karya karsa, kami merasakan dampak yang cukup besar dari karya karsa. Semoga tim karya karsa dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan atas kepergian beliau. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Berita datang dari Netflix, di mana hal yang cukup mengejutkan terjadi, yaitu CEO dari Netflix sekaligus founder dari Netflix, Reed Hastings, mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Netflix. Dikutip dari The Guardian, di mana beliau mengatakan bahwa pemindahan posisi sudah perlahan dilakukan sejak 2,5 tahun terakhir. Kemudian nanti posisi CEO-nya akan digantikan oleh wakilnya, yaitu Ted Sarandos. Jujur gue nggak begitu tahu ya apakah ini adalah kabar baik atau kabar buruk bagi Netflix. Melihat kinerja Netflix beberapa tahun ke belakang itu mengalami penurunan dengan kebijakannya yang bisa dikatakan tidak begitu tepat, di mana dalam bidang streaming film, para kompetitornya berhasil meraih user dalam jumlah besar. Dan tentunya ini menjadi tantangan untuk Netflix untuk terus mempertahankan layanannya dan juga memberikan servis terbaik bagi konsumennya. Apakah dengan kepergian dari CEO Netflix dan juga foundernya ini dapat memberikan angin segar bagi Netflix? Kita tunggu saja keputusan lainnya. Sekarang berita terkait investment. Ada dua startup lokal yang gue highlight di sini, di mana keduanya itu mendapatkan investment dari East Ventures. Yang pertama Komunal dan yang kedua Mindtera. Komunal adalah sebuah startup yang berfokus kepada digitalisasi BPR. Buat yang belum tahu BPR itu apa, BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Besaran investment yang didapatkan oleh Komunal di sini adalah 132 miliar rupiah. Di mana nantinya dana segar ini akan digunakan untuk mengakselerasi misi perusahaan, yaitu mendorong inklusi finansial dan memperkuat ekosistem neo-rural bank di Indonesia, terutama yang berada di luar daerah Jabodetabek. Saat ini Komunal itu udah memiliki dua lini bisnis. Bisnis pertama itu bernama Deposito BPR dan yang kedua adalah Komunal P2P Lending. Selain dua lini bisnis tadi, Komunal juga sudah mengakuisisi sepenuh BPR Prima Dadi Arta yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Sepanjang tahun 2022 kemarin, perusahaan itu telah menyalurkan simpanan dan juga pinjaman sebesar 230 juta US dollar atau sekitar 3,6 triliun rupiah ke BPR dan UMKM lokal. Dari segi pertumbuhan, ini berkisar di 350% secara year on year dibandingkan tahun 2021. Dan diperkirakan ya di tahun 2023 ini, volume transaksinya akan melebihi 500 juta US dollar. Next, startup kedua yaitu Mindtera. Mindtera adalah sebuah startup kesehatan mental karyawan. Mereka mendapatkan investment sebesar 12,8 miliar rupiah. Dana segar ini nantinya akan digunakan untuk yang pertama memperluas cakupan bisnis to bisnis, yang kedua menggait lebih banyak klien, dan yang ketiga pengembangan produk. Mindtera sendiri adalah sebuah platform yang berbasis data yang menyediakan wawasan dan insight untuk membangun tempat kerja yang lebih produktif dan bahagia. Disebutkan di sini bahwa Mindtera itu telah memberikan dampak kepada lebih dari 10.000 karyawan dengan peningkatan kesadaran well-being sebesar 94%. Dan menurut mereka, yang menjadi kunci keberhasilan industri sini adalah dengan menyediakan optimalisasi human resource. Semoga dengan investment kepada kedua startup ini bisa memberikan dampak yang cukup besar kepada lingkungan atau ekosistem di Indonesia. Karena bisa dilihat bahwa Komunal itu kan bergerak di bidang pendanaan UMKM juga. Sedangkan kalau Mindtera itu bergerak di bidang kesehatan mental karyawan.
Keduanya ini punya impact besar kepada masalah yang memang terjadi di Indonesia saat ini, di mana dengan kehadiran komunal itu bisa mendorong pertumbuhan UMKM yang sempat anjlok atau turun ketika masa pandemi dengan memberikan dana segar. Dan untuk Mentera, mereka itu menyelesaikan masalah kesehatan mental yang memang belakangan ini lagi disorot. Ditambah juga angkatan kerja yang berasal dari generasi Z juga menjadikan mental health itu adalah fokus mereka. So, kita lihat aja nanti sepak terjang mereka itu bakalan seperti apa. Apakah ada inovasi yang menarik? Kita nantikan aja. Well, lanjut lagi ke berita selanjutnya. Kali ini terkait update fitur. Pertama datang dari Twitter, di mana Twitter itu memutuskan untuk melakukan ban kepada third party application yang terhubung dengan Twitter. Jadi buat teman-teman yang pakai Twitter dan mengenal aplikasi seperti Tweetbot dan juga Twitterific, kalian itu udah nggak akan bisa menggunakan aplikasi itu lagi. Bahkan ya, perusahaan yang mengeluarkan aplikasi tersebut akhirnya menghentikan servis terhadap aplikasi yang gue sebutkan tadi. Ya, ini mungkin langkah dari Elon Musk untuk mengamankan data dari Twitter dan juga menyelesaikan masalah fake account yang sempat di-highlight oleh dia. Lanjut, sekarang fitur baru dari Instagram. Sepertinya Instagram itu nggak mau kalah dari TikTok, dimana minggu kemarin gue itu mengupdate bahwa TikTok itu mengeluarkan fitur terkait quiet mode. Sekarang Instagram juga ikut mengeluarkan fitur tersebut. Tujuannya pun sama, ingin mengurangi kegelisahan user ketika mereka menggunakan aplikasi Instagram. Caranya mereka itu akan melakukan silence kepada notifikasi yang masuk, kemudian memberikan fitur auto reply apabila kita mendapatkan direct message atau DM. Dan juga nantinya status kita itu akan dipasangkan atau disetting sebagai status in quiet mode, yang tujuannya menginformasikan kepada teman kita bahwa kita itu lagi nggak aktif. Ya, bisa dikatakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh Instagram ini memang jauh lebih interaktif ya daripada TikTok kemarin. Dimana kalau TikTok kemarin itu sebatas nge-lock aplikasinya, sedangkan kalau Instagram itu udah sampai ngebalesin DM. Dan nantinya juga perusahaan itu akan memfokuskan fitur ini utamanya kepada pengguna yang masih remaja. Jadi kemungkinan besar nantinya akan dilakukan pengecekan umur. Sehingga kalau umurnya itu masih tergolong sebagai remaja, akan muncul permintaan untuk mengaktifkan fitur quiet mode ini. Kita lihat aja nanti apakah benar dengan fitur yang dikeluarkan Instagram ini bisa mengurangi kegelisahan penggunanya. Dan tentunya yang paling penting, apakah bisa menyaingi fitur serupa dari kompetitornya. Well, jadi itu adalah beberapa berita yang gua highlight di Weekly Opsia kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di situ bakal ada update-update menarik seputar update podcast terbaru dan juga konten lainnya. Jangan lupa juga subscribe Opsiana Podcast di platform podcast kalian sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi terkait update podcast terbaru juga dari Opsiana. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Weekly Opsia kali ini. Thank you buat teman-teman semua. See you next time di Weekly Opsia lainnya.